Pencapaian gemilang di usia muda yang digapai Verrell Bramasta sebagai salah satu aktor berbakat tak pelak membuat dirinya kini dikabarkan memiliki penghasilan yang begitu fantastis. Dan belum lama ini, putra sulung dari Vena Melinda itu memang diketahui tengah membangun rumah impian yang kini sudah 90% rampung dan siap dihuni. Turut membagikan progres rumah impian yang hampir usai, Verrell Bramasta pun tak segan mengungkapkan jika dirinya harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah hanya untuk keramik di rumah barunya. Memiliki desain modern futuristik, lantas seperti apa detail bangunan dari rumah impian Verrell Bramasta yang ditaksir sebagai salah satu rumah mewah selebritis muda? Benar, jadi ini benar-benar rumah yang kayak aku bangun kayak 2 tahunan lebih gitu, sambil kayak nabung-nabung karena kepingin semuanya tuh benar-benar mewah dan terbaik lah. Rumah ini ntar konsepnya mungkin bisa dilihatin gambarnya kali ya. Itu tuh sebenarnya kayak terinspirasi sama rumahnya Iron Man, rumahnya Tony Stark. Jadi nanti di dalam tuh semuanya serba elektrik, jadi mau lampu, mau korden, even dapurnya pun sama kayak TV, semuanya bisa voice command, jadi tinggal pakai suara doang. Terus pencetan tombolnya pun juga yang kayak iPad gitu, bukan yang tombol biasa. Wow, sangat ini ya, lumayan. Karena buat lantai aja, aku baru tahu kayak buat lantai aja tuh habis kayak berapa miliar buat cuman marmer lantai doang. Ya ntar makanya kalau udah gelap sih, kalau dilihat tuh ntar di sana juga ada batu onyx. Onyx tuh yang kayak marmer mahal gitu, yang kayak bisa nyala. Jadi kalau dikasih kayak ada lampunya dalamnya gitu. Enggak lah, nggak ada rumah satu take ya. Tapi ya lumayan lah menghabiskan tabungan dan gocek ya. Nih, aku baru mau ngeliat. Jadi seharusnya ini sekarang udah finishing, harusnya ya. Tinggal yang kayak furniture, terus kayak lampu-lampu. Harusnya air semua apa udah pasang. Makanya aku nggak tahu karena nyampe malam jadi agak gelap, agak susah ngelihatnya. Kalau interior design ada orang yang bener-bener emang khusus ngerjain interior desainnya ya. Jadi kayak untuk detail-detailnya kayak ya perintilan-perintilan kecil tuh ada, cuman kalau furniture nanti aku sendiri, kayak untuk sofa, untuk apapun nanti aku sendiri. Tapi minta pendapat mama nggak sih sama papa sih? Enggak, kalau yang ini bener-bener kemauan aku sendiri. Jadi ya kalau rumah yang di Jakarta kan ya udahlah nanya pendapat mama papa, kalau yang ini bener-bener kepinginan aku sendiri. Jadi lebih ke surprise gitu ya? Iya, pokoknya ntar begitu dateng kepinginnya sih mereka kayak wah gitu. Ini karena nggak kelihatan gelap sih, tapi kemarin sih pas aku kesini sih puas banget, jadi udah kebayang kayak nanti jadinya seperti apa gitu loh. Nabungnya berapa lama nih Verrell? Harus target itu lebaran udah bisa open house di sini, makanya ini aku bener-bener emang kepingin ngeliat juga, cuman kenapa lampunya mati ya Kak Vivi ya? Bener, ini rumah yang aku siapin buat calon istri dan anak-anak nanti, makanya ntar sebenarnya kalau kalian dari tadi tuh bisa ngeliat, jadi di situ tuh ada lapangan basketnya, nanti di belakang tuh ada buat putting golf. Itu ada bisa buat putting golf, di sini tuh ada bioskopnya, ada yang kayak ruangan buat main biliar sama pingpong juga. Di atas tuh ada kolam renang, ada 2, ada yang buat anak kecil, yang buat dewasa, ada sauna, ada cuman nggak tahu udah gelap kayak udah nggak kelihatan deh. Ini berapa kamar? 11 anak ya. 11 anak. Jen Bramasta. Enggak ya. Ini kan banyak karena kan tim aku juga banyak. Terus mungkin kalau keluarga pada mau main, pada mau ngumpul atau teman-teman kan, teman-teman aku kan tiap hari ada aja yang main ke rumah. Jadi Apa jadi kantor juga nggak sih? oh enggak. Jadi kalau yang kantor tuh yang rumah di Jakarta itu emang bener-bener ya buat publik lah, karena kan privacy juga kayak semua orang udah keluar masuk. Nah kalau yang ini nih bener-bener nanti yang private buat teman-teman, buat keluarga aja. Ya alhamdulillah, maksudnya nggak pernah nyangka kan awalnya di entertainment kan juga cuman karena mama papa pisah ya, tiba-tiba diliput sama infotainment, tiba-tiba masuk acara TV, tahu-tahu menjadi pilihan karir aku saat ini dan bisa menghasilkan aku menjadi orang yang mandiri gitu. Bahkan ya seneng gitu bisa adil di Jakarta dekat mama, di sini dekat papa gitu. Dan ini nggak sabar bisa membiarkan nanti keluarga sama teman-teman menikmati hasil kerja keras. Yang pasti sekarang kan aku kepikiran masuk ke dunia politik kan, jadi itu adalah sebuah pilihan karir baru lagi yang aku harus mulai dari nol. Tapi satu lagi yang aku mau capai ya inilah cepat-cepat punya istri lah. Nah, aku rencana mau gabungin papa sama mama, tapi itu rahasia. Karena yang satu kan di Jagakarsa dekat rumah mama, nah di sini ini dekat rumah papa, jadi biar adil aja gitu. Sama kan kalau di Sentul udaranya masih enak ya, masih view-nya tuh sebenarnya kalau tadi kita datangnya sore kelihatan view itu enak, masih gunung, masih
nggak kayak di Jakarta lah pokoknya, bener-bener kayak apa ya, bisa refreshing banget. Nah itu masih jadi perbincangan, pokoknya ya dalam seminggu bakal bolak-balik lah, tergantung kesibukan. Kalau misalnya nggak ada terlalu kesibukan yang gimana bisa di sini, cuman kalau harus syuting di Jakarta ya berarti di Jakarta gitu. Meski memiliki masa depan yang terbilang cemerlang dan bersamaan dengan rumahnya yang hampir rampung, nyatanya status Ferel yang kini masih jomblo terlihat merindukan akan sosok pendamping yang akan menemaninya nanti. Tak malu-malu untuk meminta doa serta berharap kepada Tuhan agar segera ditunjukkan jodohnya, Verrell Bramasta pun tak muluk-muluk mencari tipikal perempuan idamannya. Lantas seperti apa penantian panjang Verrell perihal pendamping hidupnya yang tak kunjung datang? Dan tipe wanita seperti apa yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu Verrell sebagai calon pendamping hidupnya? Yang pasti sekarang kan aku kepikiran masuk ke dunia politik kan. Jadi itu adalah sebuah pilihan karir baru lagi yang aku harus mulai dari nol. Tapi satu lagi yang aku mau capai ya inilah cepat-cepat punya istri lah. Jadi kan ada tuh katanya apa sih doa yang buat meyakinkan jodoh itu loh? Tahajud ya? Emang iya ya? Ya istiqoroh. Jadi aku udah mulai lumayan sering gitu dan sekarang udah mulai kayak ya ada feeling lah. Ada deh, pokoknya itu rahasia itu katanya nggak boleh terpengaruh oleh siapapun kan, harus bener-bener kayak pilihan sendiri. Ya yang pasti harus yang baik lah, yang bisa dekat sama keluarga aku. Insya Allah kalau bisa yang soleha juga gitu ya, pengen yang terbaik lah. Untuk saat ini sih aku yang dekat udah ada gitu, cuman ya kita lihat nanti lah, doain aja. Udah lumayan ngeklik ya. Ya maksudnya saya udah cocok karena kenal udah lama juga gitu. Cuman kita sama-sama kan udah di umur 25 tahun ya. Jadi kalau pacaran tuh udah gak kepingin pacaran yang main-main atau cuman yang cinta monyet yang ntar putus atau gimana. Jadi ketika misalnya nanti udah pacaran ya kepingin udah langsung nggak muluk-muluk sih ya. Yang pasti kalau untuk pasangan kepingin yang deket dan sayang sama keluarga aku. Kalau soal kerja dan segala macem ya aku insya Allah bisa menafkahi dan bisa menghidupi keluarga gitu. Cuman yang pasti ya bisa mensupport aku, bisa jadi support system yang baik, dan yang paling penting kita bisa menjadi sebuah tim yang bisa mendukung dan mendorong satu sama lain. Ya, kalau itu emang lucu-lucuan aja sih buat caption Instagram. Tapi masih susah lupain mantan. Jujur sempet sih ada waktu itu momen dia susah lupain mantan gitu. Cuman kan waktu berjalan udah cukup lama juga dan kita masih berhubungan baik juga. Jadi sama mantan-mantan semua masih bersahabat gitu. Bahkan sering ngasih support, masih sering chattingan, sering ketemuan. Jadi ya udah inilah, mungkin bukan dari profesi karir ya, cuman kalau seperti mama kayak dalam hal mama tuh adalah yang mandiri, mama itu smart gitu. Mama tuh orangnya kalau punya prinsip tuh kuat banget prinsipnya kan. Mungkin ya karakter-karakter seperti itu juga mungkin kepingin ada di calon istri aku nanti lah. Tapi kalau pasangan kamu seperti mama ya? Ada beberapa yang kayaknya kalau seperti mama tuh bagus gitu. Belum sih jujur, karena belakangan ini semakin kesini kan ngelihat hubungan tuh kayak semakin apalagi kan maksudnya belajar dari kasus mama papa, terus ngelihat mama kemarin ada masalah lagi gitu. Jadi kayaknya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, banyak yang harus disiapkan, banyak yang harus dipertimbangkan gitu. Karena kan kita kepingin nikah sekali seumur hidup, sama-sama sampai tua nanti, sampai kakek nenek kan. Jadi kalau kita pacaran bisa putus, kalau nikah masa amit-amit cerai gitu.